Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Haleluya. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya percaya bahwa dimanapun Bapak Ibu berada hari ini yang bersama-sama dengan kami yang beribadah kepada Tuhan pasti mengalami sesuatu lawatan dari Tuhan. Oleh karena itu mari kita persiapkan hati kita. Boleh kita berdoa sama-sama? Tuhan, Engkau begitu sangat baik buat hidup kami. Kalau kami ada sampai hari ini itu semua karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu, karena cinta-Mu bagi setiap kami. Bersama dengan umat-Mu dimanapun berada, kami percaya Tuhan di saat kami bersama-sama menyembah Tuhan, kami mengalami pertemuan dengan Tuhan dan kami bisa mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Hidup kami dipulihkan, hidup kami dibaharui. Kasih-Mu yang menyentuh setiap hati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Kita berikan tepuk tangan yuk sama-sama. Terima kasih Tuhan. Thank you Father. We worship you Lord. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari bersama-sama lebih lagi katakan, rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu,
Boleh angkat tangan kita sama-sama. Shandara bata kaya rabana takaya nama yara labo. Hikararama shandara labata kana rabana yara labo. Tangan kami terangkat kepadamu dimanapun umatmu berada ya Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Lawat setiap kami gerejamu. Kami memuji Engkau Allah yang hidup. Shanda kaya rabata kana ya ramo. Allah yang besar, yang ajaib selamanya. Terpujilah Engkau di atas segalanya. Shanda sebab Engkaulah kota benteng keselamatan kami. Engkau Tuhan kekuatan dan mazmur hidup kami. Kami mau percaya kepadamu.
kita bertepuk tangan semua katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord, oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord, oh Lord, oh Lord our God. Berikan tepuk tangan sorak-sorai. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Kekuatan saya dan saudara itu berasal dari Tuhan. Yang setuju katakan ye. Haleluya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Ayo semua Bapak Ibu. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Wow.
Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan buat semua anugerah-Mu. Kami mau lebih lagi Tuhan. Dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Musim boleh berganti dalam hidup kami. Tapi Tuhan selalu menolong setiap hidup kami dalam setiap musim yang kami hadapi. Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan hidup kami. Sebab itu Tuhan kami mau lebih dekat, lebih melekat lagi bersama-Mu, di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari persiapkan hati kita lebih lagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Thank you Father. Thank you Lord. Thank you Father. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Dari awal kembali sama-sama. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Wow, thank you Father. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur
Shalom. Sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang cerah ini, kami bisa berkumpul, kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya firman-Mu tidak akan sia-sia, akan membuat kami lebih bersemangat, akan membuat kami lebih memuliakan nama-Mu di hari-hari ke depan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan juga ya Bapa, urapi mulut bibir indah hamba-Mu ini ya Tuhan, supaya apapun yang hamba-Mu ini keluarkan, semua daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Shalom ya Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Freddy. Mungkin ini ibadah perdana saya untuk di ibadah hari Minggu ya. Tapi kalau saya koordinator dari ibadah dewasa muda. Jadi Bapak Ibu yang berjiwa muda, kami mengundang setiap 2 minggu sekali untuk join di ibadah dewasa muda ya. Nah, nama saya Freddy. Saat ini saya kuliah di STT The Way untuk mengambil S2 dan status anak 2, istri 1. Jangan balik ya, istri 2, anak 1. Tapi istri 1, anak 2. Mungkin itu aja perkenalan singkat dari saya. Selanjutnya kita akan masuk ke tema khotbah kita ya. Judul tema khotbah saya adalah The Power of Words, kekuatan perkataan ya, kekuatan perkataan kata-kata kita. Kita tahu kita sebagai orang percaya ada kuasa dari perkataan kita sesuai dengan firman Tuhan. Nah, setiap dari kita kan pasti menginginkan dalam hidup ini keberhasilan, ya kan? Yang kuliah pengen cepat lulus, yang usaha pengen berhasil, yang berkarir pengen berhasil, yang cari jodoh pengen cepat dapat jodoh, atau yang lagi saat ini dalam kondisi sakit pengen cepat-cepat sembuh gitu kan. Nah, ada suatu penelitian bahwa pikiran kita ini itu tidak bisa membedakan mana yang baik atau mana yang buruk. Jadi dia akan menarik semua baik yang baik atau yang buruk. Ya, jadi kalau boleh diibaratkan itu ibarat kayak komputer. Jadi ini tergantung apa yang kita masukkan. Jadi semua diterima gitu. Komputer itu kan bisa canggih tergantung dari data yang kita masukkan, ya kan? Begitu juga dengan pikiran kita. Jadi kalau pikiran kita semua itu menyerap, baik itu perkataan baik, baik itu yang buruk, semua akan dia menyerap dan itu akan memprosesnya. Nah, dari itu kita sebagai orang percaya, kita harus melatih lebih sering untuk menggunakan kata-kata yang positif. Nah, mungkin kalau dari hidup saya yang lama, atau mungkin pada umumnya orang kadang suka gini, lebih banyak dia mengeluarkan kata-kata negatif. Lebih banyak, sehingga begitu dia mengeluarkan kata-kata negatif, otomatis pikiran dia akan merekam. Nah, begitu dia udah merekam, banyak orang yang berpikir gini, kok hidup saya nggak beruntung ya? Aduh, kok gue sakit nggak sembuh-sembuh ya? Gitu. Aduh, kok usaha gue nggak lancar ya? Padahal tanpa dia sadari, mungkin pada saat dia ketemu orang, kalau misalkan dia usaha, ditanyakan, Pak, gimana usahanya? Aduh, lagi pandemi ini sepi. Aduh, sepi loh, untung gue bener-bener habis. Tanpa dia sadari, itu semua ucapan-ucapan dia, itu yang akan terjadi. Ada penelitian gini loh, perkataan kita itu adalah benih yang kita tanamkan. Kalau kita mau menanam apel, otomatis benihnya apel, tumbuhlah apel. Begitu kita mau menanamkan jeruk, benihnya jeruk, keluarnya jeruk. Nah, kita sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menanamkan benih firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu yang akan hidup di dalam kehidupan kita. Karena seperti yang saya bilang lagi, hukum dalam pikiran kita ini hukum tarik-menarik. Dia akan menarik semua, baik yang negatif, baik yang positif. Jadi semakin banyak kita ucapkan kata-kata yang positif, kalau misalnya kita bilang, yang sakit saya pasti akan sembuh, saya pasti akan sembuh, maka otomatis itu yang akan merespon ke pikiran kita gitu. Pikiran kita jadi menerimanya, saya akan sembuh, otomatis badan kita, tubuh kita akan sembuh, akan sehat. Nah, yang paling bahaya kalau pada saat kita memasukkannya yang negatif. Ingat, pikiran ini lebih gampang cenderung menerima sesuatu yang negatif diserap dibandingnya positif. Jadi kita kalau misalkan sesuatu yang negatif itu gampang banget nyerap. Contoh gini kan, ibu-ibu
paling sering nonton sinetron, ya kan? Dia nonton sinetron nih. Sinetron, begitu suaminya nggak pulang, pasti lagi selingkuh atau lagi apa gitu kan. Nah, begitu dia dengar suaminya, "Mah, pulangnya malaman ya." Biasa pulang jam 6, tiba-tiba jam 8. Pikirannya udah negatif tuh. Ah, jangan-jangan laki gue selingkuh, jangan-jangan laki gue apa. Nah, karena apa? Banyak pikiran negatif yang perkataan negatif, pendengaran yang dia terima negatif, otomatis pikirannya menerimanya negatif. Tapi kalau kita balik, kita yakin, kita baca firman Tuhan, kita memperdalam, otomatis yang kita terima beda, kita berpikirnya positif. Nah, dari situ saya mau mengajak nih Bapak Ibu sekalian untuk apa sih yang Alkitab mau untuk kita belajar supaya kita tuh menghadapi kehidupan ini jauh lebih baik dengan perkataan kita, supaya perkataan kita tuh membuahkan hasil ke diri kita menjadi lebih baik. Ada 3 hal yang mau saya bagikan di slide berikutnya. Nah, yang pertama, perkatakan hal baik. Di 1 Petrus 3 ayat 10, siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, firman Tuhan di sini sangat jelas mengatakan bahwa kalau kita mau melihat hari-hari yang baik, kita harus mulai dari perkataan-perkataan kita yang baik. Yang seperti saya katakan, perkataan itu ibarat bibit, bibit yang kita tanam. Kalau kita mengatakan hal-hal yang baik, maka keluar hal-hal yang baik. Nah, kita pun dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, kita jangan ragu untuk mengatakan sesuatu yang positif. Positif dalam arti mungkin gini, orang akan berpikir, ah, omongan itu sombong gitu kan, omongan itu terlalu berlebihan. Contoh kayak begini ya, kalau kita dalam berdoa gitu ya, dalam kita minta sama Tuhan ya, untuk mengeluarkan kata positif, itu jangan ragu. Seperti gini, Tuhan, saya berdoa, saya pengen punya rumah 10M. Nggak apa-apa, itu bukan sombong, punya rumah 10M itu nggak ada masalah. Nah, saya pengen beli mobil 1 miliar, saya pengen dapat jodoh, itu nggak jadi masalah, itu bukannya sombong. Nah, sekarang saya akan coba dulu untuk membedakan di mana yang sombong, di mana percaya diri. Coba slide berikutnya, Pak. Nah, sombong versus percaya diri. Nah, jadi gini, pada saat kita mengucapkan sesuatu yang saya bilang, Tuhan, saya pengen punya rumah 10 miliar. Apakah itu dikatakan sombong? Saya coba mendefinisikan sombong versus percaya diri. Sombong dikatakan ada 2 hal yang untuk dalam hal sombong ya. Yang pertama, jika kita ini mengetahui bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan, bahwa kita ini ada karena kasih karunia Tuhan, dan kita mengakui bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran, iya dan hidup, kebenaran yang sebenarnya. Tapi kita tidak mau melakukan firman Tuhan, itu adalah sombong. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kita menganggap diri kita yang paling benar, orang lain semua salah. Kita kadang-kadang memposisikan diri saya, wah, gue levelnya lantai 10, dua orang semuanya lantai basement. Istilahnya cupu, gue yang paling hebat, level gue lebih tinggi. Itu sombong. Jadi definisi sombong itu ada 2. Saya ulangi ya. Yang pertama, pada saat kita tidak mengakui bahwa Tuhan adalah segalanya buat kita, firman Tuhan adalah kebenaran yang hidup. Itu kita tidak mengakui, padahal kita tahu bahwa itu adalah benar, itu adalah sombong. Yang kedua, pada saat kita memposisikan diri kita tuh di atas. Jadi semua orang salah, gue yang paling benar, gue yang paling hebat. Istilahnya yang lain itu adalah cupu, gue yang paling hebat. Itu adalah sombong. Tapi selain dari itu adalah percaya diri. Nah, sampai di sini jelas ya. Jadi pada saat kita berdoa, doa adalah kata-kata, ya kan? Kita berdoa sama Tuhan, kita berdoa sama Bapa kita sendiri kan. Jadi itu nggak ada salahnya kita ngomong apa adanya, harus detail. Contoh seperti ini kan, Tuhan, saya pengen punya rumah 10 miliar. Ya. Orang pikir sombong, itu bukan sombong, itu percaya diri dengan iman. Let's say Tuhan nggak kasih rumah 10 miliar, meleset sedikit, dapat yang 7 miliar, lumayan. 7 miliar itu kurang lebih bisa 500 meter persegi. Enak banget tuh punya rumah kayak gitu, benar nggak? Nah, begitu juga kita doa gitu kan. Tuhan, saya pengen punya mobil. Misalkan, apa impian kita? Mobil Mercy. Doa aja. Doa kan nggak bayar. Istilahnya kita berbicara sama Tuhan kita. Kita bilang doa, Tuhan, saya pengen punya mobil Mercy. Itu percaya diri, bukan sombong. Kita kan definisi yang tadi. Let's say kita nggak dapat mobil Mercy, masa Tuhan kasih Fortuner, thanks God. Ya kan?
itu sesuatu yang baik. Nah, jangan kita pernah bilang sama Tuhan, Tuhan, saya pengen punya rumah lah, ya yang berapa aja lah, yang 50 juta juga ada rumah, tapi kan Bapak kita kan punya kerajaan surga, masa kita minta yang 50 juta, tentu enggak. Jadi harus spesifik. Nah, begitu juga kita dengan yang belum pernah dapat jodoh nih, yang rindu banget pengen dapat jodoh, bilang, tapi beda sedikit. Kalau kita minta jodoh, yang pertama kali, Tuhan, saya pengen minta jodoh yang seiman, itu harus ya. Beda kalau dapatnya Abdul atau Maimunah, itu beda lagi ceritanya. Jadi harus yang pertama, Tuhan, saya pengen punya jodoh yang seiman. Selanjutnya, keluarin kriteria A, B, C, D, E. Itu nggak apa-apa, itu nggak sombong, itu percaya diri. Dan si Tuhan kasih meleset sedikit, kita masih lebih better. Nah, begitu juga dalam kondisi orang yang lagi sakit. Tuhan, saya tidak mau sakit ini berlanjut. Saya pengen sembuh. Saya pengen sembuh. Ucapan itu berkali-kali. Sesuai dengan kuasa doamu, saya akan sembuh. Karena apa? Tubuh ini merespon apa yang kita ucapkan. Pikiran ini merespon apa yang kita ucapkan. Begitu kita ucapkan berkali-kali, otomatis pikiran ini kan, seperti yang saya bilang, pikiran ini menarik yang baik maupun yang negatif. Semakin kita mengucapkan yang baik, itu semakin pikiran kita nerima. Perbandingannya 2:1. Jadi pada saat kita berpikir negatif, itu langsung diterima. Kalau begitu positif, kita harus berbicara lebih berkali-kali supaya pikiran kita menerima, supaya pikiran kita merespon gitu kan. Nah, ini saya mau bagikan ke Bapak Ibu salah satunya pengalaman saya pribadi. Di awal-awal pandemi bulan 3, bulan 4, bulan 5 lah tahun 2020 kemarin. Saya termasuk salah satu orang, saya kan bekerja gitu ya. Salah satu yang bekerja yang mengalami yang namanya gaji dipotong 50% sampai dirumahkan. Jadi kalau Bapak Ibu ada di sini yang pernah mengalami itu, jangan khawatir, nggak sendiri, saya juga salah satunya. Jadi pada saat itu saya down. Let's say pada saat itu kurang lebih saya baru mengalami itu tabungan ya 3 bulan lah. Begitu udah lebih dari 3 bulan, diskon 50% gaji, semua pengeluaran berantakan. Setelah itu dirumahkan. Itu benar-benar udah setelah 3 bulan kelimpungan mau bagaimana. Itu depresi, yes. Manusia. Down, ya. Itu mulai tuh. Begitu kita bangun tidur, saya pribadi ya, begitu saya bangun tidur, namanya kita nggak ada aktivitas, yang biasa udah benar-benar jam 7, jam 8 udah siap-siap, udah mulai pergi kerja, pikirannya udah semuanya dengan rutinitas kerja sampai kita sore semua berpikir. Sekarang tiba-tiba bes lenyap, kita di rumah kan, bangun tidur, mau ngapain ya? Aduh, mau ngapain ya? Hari ini begini, besok pagi kita bangun tidur kan nggak ada yang kita lakukan kan, karena kita kan di rumah kan ya. Mikir lagi, mau ngapain ya? Apa yang harus dilakukan ya, tiap hari bengong aja gitu. Sampai akhirnya satu titik, saya tuh ditegur sama Tuhan. Pada suatu malam, anak-anak saya lagi pada tidur. Saya mikir, saya ngeliat anak-anak saya. Anak saya kan umur yang satu kelas 2 SD, itu 8 tahun, yang satu baru mau masuk ke sekolah sekitar 4 tahun. Saya lihat, anak-anak saya masih kecil nih. Bagaimana kan hidup masih panjang. Jadi, nggak bisa berhenti di sini aja. Saya pengen menjadi sosok sebagai papa yang baik untuk anak-anak saya. Masa saya sebagai papa yang loser gitu loh. Saya sempat nangis. Masa sih anak-anak ini yang Tuhan titipkan kepada sayanya sebagai papa loser gitu loh. Yang nggak tahu mau ngapa-ngapain. Akhirnya semenjak dari itu, saya berdoa. Saya berdoa, Tuhan, apa yang harus hamba lakukan? Apa yang harus hamba lakukan untuk menghadapi ke depan ini? Terus tiba-tiba Tuhan, suara Tuhan bilang, perbaiki perkataanmu. Yang tadi diingat ya, tadi kan saya bingung pagi hari, aduh mau ngapain pagi ini ya, aduh tiap hari begini aja. Nah, Tuhan mengingatkan saya, perbaiki perkataanmu, karena ada kuasa di dalam perkataanmu, apalagi kita sebagai orang percaya, ada kuasa dalam perkataanmu. Setelah hari itu, saya langsung bangun setiap pagi, saya melakukan ini. Slide berikutnya Pak Andri. Nah, saya pengen ngajak Bapak Ibu sekalian untuk coba mengikuti ya. Kalau boleh ya, tangan Bapak Ibu, halo, tangan kanan bisa di atas, ngikutin saya. Nah, tangan kanan ini kita taruh di atas kepala. Ini yang saya lakukan, kita berdoa ya. Kita ucapkan ini berkali-kali, ini yang saya lakukan tiap pagi. I am extraordinary person. 3 kali ya. I am
extraordinary person. Sekali lagi ya, I am extraordinary person. Tidak ada yang kebetulan, ini sesuai dengan tema gereja kita kan. I am extraordinary person, itu artinya saya orang luar biasa, saya orang yang berbeda karena Tuhan Yesus bersama saya. Saya orang luar biasa, saya orang berbeda karena Tuhan Yesus bersama saya. Saya orang luar biasa, saya orang berbeda karena Tuhan Yesus bersama saya. Itu yang saya ucapkan terus. Saya ucapkan berkali-kali. Itu secara tanpa kita sadari, itu meresap loh ke dalam pikiran kita. Meresap ke dalam pikiran kita, membuat kita tuh menjadi lebih percaya diri gitu. Ada sesuatu kekuatan yang dari Tuhan yang membuat kita tuh akhirnya tanpa kita sadari itu lingkungan kita itu entah dari teman, entah dari saudara, entah dari siapa-siapapun, itu akan hal-hal positif mendekati kita gitu. Sampai satu titik saya dapat akhirnya jalan yang baru dalam hal pekerjaan, dalam hal segala hal, Tuhan pulihkan step by step. Tapi ingat, waktu kita ucapkan itu, kita harus meyakini sehingga apapun yang kita yakini itu kita imani bahwa firman Tuhan itu nggak ada yang sia-sia, bahwa apapun yang ditulis di dalam Alkitab itu nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang istilahnya sorry ya salah nulis, nggak ada begitu. Jadi semua itu kita yakini, kita yakini, dan itu kita ulangi terus dan terus gitu ya. Nah, slide berikutnya Pak Andri. Yang kedua yang mau saya coba bagikan. Yang pertama, perkatakan hal yang baik ya. Kita ingat ya. Jadi paling nggak setelah ibadah ini ada 3 hal yang kita ingat gitu. Yang pertama, perkatakan hal baik. Yang kedua, perkatakan hal yang membangun. Kita lihat di Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, perkataan kotor di sini itu dalam bad language itu perkataan-perkataan caci maki, perkataan-perkataan yang istilahnya sorry to say, orang suka bilang bodoh atau sorry to say nih ya, goblok, anjing, perkataan-perkataan, atau misalkan orang ada yang bilang yang saya bilang gitu, Pak, gimana dagang? Aduh, bocuan lah, gua sepi dagang gua. Aduh, bener-bener nggak ada kangtau lah. Terjadi loh, ingat yang saya bilang, ucapan itu ada doa. Jadi perkataan-perkataan tuh harus membangun gitu loh. Perkataan-perkataan tuh harus, kalau ditanya, meskipun dagang dalam kondisi sepi, gimana? Puji Tuhan, kangtau lancar. Karena belum ada juga, tapi kita ucapkan, puji Tuhan, rezeki lancar. Puji Tuhan, kesehatan saya pasti sembuh. Puji Tuhan gitu. Terus kalau orang tanya juga, bro, kalau senang banget, emang utang lancar? Utang udah dibayar? Puji Tuhan, belum dibayar. Tapi gue yakin Tuhan gue pasti bantu bayar. Ucapan itu terus. Kalau diucapin itu, pasti ada sesuatu kekuatan. Nah, ini ada suatu penelitian yang menarik nih. Mungkin di slide berikut ya, Pak. Nah, ini adalah mata sipit ini bukannya papa saya ya. Dia adalah Dr. Masaru Emoto. Ini adalah seorang ilmuwan dari Jepang. Dia yang melakukan riset terhadap air. Jadi ada suatu air yang di dalam wadah, dia melakukan riset. Jadi dari riset itu dia mengeluarkan suatu buku. Coba dilihat di slide berikutnya. The Hidden Message in Water. Jadi pesan yang tersembunyi di dalam air. Jadi dia ada suatu wadah. Ini istilahnya mangkok lah. Mangkok diisi air. Mangkok pertama ya. Mangkok kedua diisi air. Nah, mangkok pertama ini dia mulai ucapan kata-kata positif. Puji-pujian positif, air ini baik. Jadi kata-kata dia positif bahwa hidup saya akan luar biasa. Hidup saya akan baik. Kesehatan saya akan pulih. Saya akan menjadi yang terbaik gitu loh. Kata-kata positif. Ternyata molekul-molekul air itu mempunyai efek dari apa yang kita ucapkan. Nah, kita lihat di slide berikutnya. Lagi. Ya. Nah, ini molekul-molekul air pada saat kita ucapan kata-kata yang positif, terima kasih, segala macam, kita lihat molekulnya tuh kelihatannya bagus ya.
thank you. Nah, begitu juga dengan wisdom. Bagus ya. Bentuknya kayak bintang-bintang. Terus angle, ya bentuknya bagus. I love you, dia berbintang-bintang lagi. Nah, truth, kebenaran. Internal, peace, gambarnya bagus. Nah, coba kita lihat. Pada saat dia ucapan kata-kata negatif di air ya. Ini air loh kondisinya. Dia ucapan terus negatif, negatif, negatif. Saya gagal, saya nggak akan berhasil, hidup saya runyam, segala macam. Kita lihat. You make me sick tuh. Orang yang sakit, kondisinya, aduh, saya sakit, saya sakit. Bentuknya hancur. Beda sama yang air yang diucapkan kata-kata bagus. Nah, begitu juga dengan evil. Ya, kata-kata yang ujaran kebencian, segala macam. Itu bentuknya tuh jelek banget, molekul airnya. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini juga ada air yang dari sebelum didoakan. Air yang sebelum didoakan, bentuknya tuh udah kayak binatang apa ya? Jelek banget gitu kan. Kayak istilahnya kayak Godzilla gitu kan, apa kayak binatang apa gitu kan. Bentuk molekul air itu jelek. Tapi pada saat begitu diucapkan setelah doa, after prayer, itu bentuknya langsung seperti bintang. Seperti bintang yang bentuknya langsung bagus gitu. Nah, kalau kita sadari, kita melakukan penelitian, tubuh kita ini itu 70%-nya isinya air. Benar Pak? Benar. Boleh nanti cek di Google lah. 70% isi tubuh kita itu adalah air. Jadi pada saat, jadi ada dua konsep nih. Yang pertama kan pikiran. Ini yang kedua yang mendukung salah satunya adalah tubuh kita. Tubuh kita 70% itu isinya air. Jadi pada saat kita ucapkan suatu hal yang negatif, ya kita lihat tuh, hasilnya tuh bisa seperti itu. Evil, you make me sick. Nah, bentuknya seperti itu. Itu yang membuat kita tuh jadi akhirnya reaksi ke tubuh kita, ke badan kita. Jadi jelek. Jadi akhirnya orang merasa dirinya nggak beruntung, orang merasa apa? Karena itu molekul-molekul air itu yang dalam 70% di dalam badan kita itu. Makanya kan kalau orang yang dalam kondisi sakit nih, nggak usah sakit dah, boleh dites nih, Bapak Ibu nih, coba lagi iseng deh, lagi nggak ada kerjaan di rumah, coba bilang, aduh gue sakit perut, aduh gue sakit perut, aduh gue sakit perut, ucapin itu, nggak sampai 10 menit sakit perut beneran, taruhan sama saya. Karena apa? 70% tubuh kita tuh air. Nah, begitu juga kalau kita kadang kita pelayanan gitu kan ke tempat orang sakit gitu kan. Selain kita yang pertama kali tetap firman Tuhan ya. Firman Tuhan harus kita utarakan dulu, kita penjelasan firman Tuhan. Setelah itu yang kita harus utarakan apa? Kamu sembuh, kamu pasti sembuh, kamu pasti pulih. Kadang-kadang gini loh, orang ini kita ngomong jujur, firman Tuhannya lupa, tapi bagian itu yang diingat. Oh iya, Pak Pendeta bilang saya pasti sembuh, saya pasti sembuh. Itu firman Tuhannya dia lupa tuh. Banyak orang yang seperti itu. Tapi ya pasti sembuh, pasti sembuh. Itu secara tidak sadari itu langsung dia akan pulih, bisa sembuh. Karena apa? Kekuatan dari pikiran, kekuatan dari kata-kata kita. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya, kita harus membawa ini ke orang-orang yang ada di luar. Sebagai contoh, ini pengalaman saya pribadi. Kemarin itu saya punya teman namanya Jacob Aditya, cuma slide-nya saya nggak taruh. Dia seorang desainer perancang baju. Kalau Bapak Ibu boleh search di Google, dia yang membuat baju untuk Miss Indonesia. Jadi Putri Indonesia kalau ada otomatis bikin bajunya sama dia. Dia sangat diberkati, dia anak Tuhan, dia sangat diberkati, rancangan bajunya banyak, segala macam, sehingga dia dikenal orang. Nah, dia kena dampak lagi. Pada saat lagi pandemi kemarin, otomatis kan nggak ada yang menikah, nggak ada yang bikin acara untuk Miss Universe, segala macam, Putri Indonesia, otomatis dia drop, dia sepi. Dia setiap ketemu saya, pertama saya nggak ngomong apa-apa, dia bilang, aduh kok, gue sepi banget nih, kok Fred, sepi nih, dia bilang, usaha gue nggak ada wedding, nggak ada apa nih, karyawan gue nih bisa nggak makan, bisa gue pecat nih, dia bilang, gue nggak ada duit, tabungan gue udah keluar semua. Nah, dia mengucapkan itu, nggak ada yang berubah. Kondisinya benar-benar sesuai apa yang diucapkan. Sampai akhirnya satu titik saya bilang gini, bro, kamu anak Tuhan kan? Saya kasih ayat firman Tuhan. Saya bilang, yang firman Tuhan yang tadi yang saya udah bagikan, saya bilang, ini firman Tuhan, dan kamu coba ucapkan kata-kata positif. Kamu bilang, pasti dapat berkat.
pasti dapat ada orang yang bikin baju, karena kan desainer baju ya, pasti ada yang bikin baju, pasti ada orang yang datang untuk membuat baju buat kamu. Dia bilang, oh ya gitu ya kok ya, coba ya kok ya, saya praktekkan itu ya. Udah, saya cukup cukup ngomong seperti itu. Nah, ini yang membedakan kita. Kita sebagai anak Tuhan, pada saat orang datang kepada kita, itu bukan suatu kebetulan. Tuhan sengaja menitipkan orang itu datang kepada kamu. Tuhan mau mengetes apa yang bisa kamu lakukan. Nah, kadang-kadang kita nggak perlu istilahnya panjang lebar, ceritain ayat firman Tuhan segala macam, orang udah kurang enak, sorry to say. Cukup kata-kata kita yang sedikit simpel tapi membangun, seperti yang tadi saya katakan. Nah, setelah itu, udah selesai. Berapa lama kemudian, kurang lebih mungkin sekitar 2-3 bulan kemudian, dia ketemu saya lagi. Kok Fred, bener loh kata lu. Dia kan ada mahal. Bener kok Fred, dia bilang. Kenapa bro? Iya, gue ngikutin apa kata lu. Pagi-pagi gue bangun, aduh, gue pasti dapat berkat. Pasti ada yang bikin baju, pasti ada yang apa gitu. Dia bilang, tiba-tiba kok, dia bilang, tante-tante, dia kan ada lekok, tante-tante kok. Dia bilang, datang ke saya, bikin satu paket baju buat sekeluarga, itu cepet tiau kok, cepet tiau. Kalau yang kata cepet tiau itu 100 juta. Jadi satu paket buat wedding simple itu 100 juta. Wah, dia bilang thanks God banget kok. Semua karyawan gua bayar gaji. Semua beres, dia bilang. Akhirnya dia bilang, bener kata lo kok. Pada saat gue pertama kali ngomong keluhan-keluhan, itu nggak ada yang berubah, yang ada gue makin terpuruk. Akhirnya setelah gue ngikutin kata lo, memang pada saat itu nggak ada yang perubahan, tapi gue tetap ucapin, akhirnya sekarang better, dia bilang. Nah, semenjak itu, perlahan, usaha dia mulai lancar, dia akhirnya thanks God banget sama saya. Nah, itu yang membedakan kita. Nah, pada saat ada orang yang membutuhkan itu, bagaimana respon kita? Jangan respon kita, iya lu makin susah, ya lu udah makin sepi segala macam. Nah, itu hancur lah itu. Nah, kita membedakan gitu. Kita sebagai orang yang percaya, cobalah kata-kata yang membangun, yang membuat orang tuh jadi lebih nyaman dengan kita. Sisipkan firman Tuhan step by step, perlahan, biar orang tuh menyerap gitu. Kita nggak perlu begitu orang ada keluhan kita langsung bawa Bible yang segepok gitu. Bentar nih bro, firman Tuhan begini. Yakin lah, orang nggak ada yang ingat. Cukup kita tuh hidup kita, kelakuan kita itu yang orang mencerminkan. Itu yang menjadi garam buat orang lain sehingga orang lain tuh bisa ngeliat kita seperti apa. Oh ya, ternyata dia beda loh. Ternyata dia bisa menyemangati saya loh. Ternyata dia tuh bisa membuat saya tuh menjadi lebih baik. Itu yang membedakan. Nah, coba kita lihat slide berikutnya. Nah, yang ketiga ini perkataan penuh pujian. Di Mazmur 71 ayat 8, mulutku penuh dengan pujian-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan menginginkan kita tuh bahwa kita tuh penuh dengan puji-pujian. Puji-pujian kepada Tuhan kita dengan nyanyian, dengan pujian, dengan penyembahan, dan juga kepada sesama. Nah, pertanyaan saya nih sekarang nih, simpel lah. Pak, halo, bapak-bapak nih yang udah menikah, kapan terakhir memuji pasangan Anda? Kapan terakhir puji istri Anda? Kalau yang punya pacar nggak usah lah ya, itu udah tiap hari. Yang udah menikah nih, kapan terakhir puji istri Anda? Bapak-bapak mikir, kayaknya 2000 tahun sebelum Masehi. Wah, karena pikir Tuhan Yesus lahir 2000 tahun sebelum Masehi. Cobalah Pak. Jadi istilahnya kita puji, Mah, terima kasih ya Mama temenin Papa. Mama baik. Doain Papa ya. Papa sukses, kita berjuang bersama. Beda. Uang sayur kurang, diem. Simple. Puji-pujian simple gitu loh. Hal-hal simple tuh jangan kita menuntut, ngoceh, caci maki. Cobalah puji-puji. Istri tuh sering banget loh. Mungkin dalam hati dia mikir, lagi pacaran ya tiap hari puji-puji gua, cium-cium tangan gua gitu loh, meskipun bau terasi gitu kan ya, wangi gitu ya. Tapi begitu udah married, nah nanti kita tanya ya, Bu Vera kapan terakhir dipuji sama Pak Yabes gitu ya. 100 tahun lalu. Wah, tapi masih mending Bu, nggak 2000 tahun Bu. Nggak seperti Tuhan Yesus lahir. Nah, sekarang saya balik nih. Istri-istri nih, ibu-ibu, halo. Kapan terakhir puji suami? Ayo. Jangan yang ada minta,
Sekarang tanggal berapa nih? 21. Berarti minggu depan lu gajian ya. Jangan lupa gajian lu transfer ke gua. Awas lu nggak transfer. Nah, cobalah suami istri itu, istri juga puji suami. Padahal simple, Bu. Ya, ini saya kasih tahu nih resep ini, Bu. Minggu depan kan gajian nih, Pak Elhan ya, istri Pak Elhan nih. Minggu depan gajian kan, puji dulu. Papa, Papa baik ya. Papa udah berjuang gitu kan, udah berjuang, udah bekerja buat keluarga. Terima kasih ya, Pak. Setelah Ibu bikin puji-pujian itu, langsung ajak ke Plaza Indonesia. Pulang bawa tas LV, Bu, dijenjeng. Langsung dibelanjain. Kadang-kadang gini loh, suami itu juga gayanya aja dalam tanda kutip so hero, so kuat, tapi dia juga lembut, lembek juga pengen dipuji. Jangan sampai yang muji sekretaris loh. Kalau yang muji sekretaris, ntar yang ada duitnya lari, LV-nya ke sekretaris. Ayo pilih mana? Pilih tas LV buat ibu, buat istri, atau pilih tas LV buat sekretaris. Nah, karena survei membuktikan, terkadang ya, wanita yang dalam tanda kutip menggoda itu belum tentu lebih cantik dari istri loh. Coba deh dites. Itu kan cantik karena udah dempulannya udah kanan kiri, udah pakai ini segala macam gitu, udah wah rambutnya udah bla bla, matanya cantik. Begitu dibuka dilap semua, mukanya brongsai langsung. Mukanya langsung jelek. Belum tentu lebih cantik dari istri. Istri kemungkinan besar saya yakin karena istri saya juga cantik, pasti lebih cantik. Yang membedakan apa? Pujian. Di luaran sana, yakin lah Bu, istilahnya tai ayam rasa coklat. Nah, begitu dia ngomong, oh iya Pak, nggak apa-apa Pak, Bapak baik kok. Bentar ya Pak, dibikinin kopi. Puji-pujian itu yang bikin dia langsung mikir si suami. Perasaan gue kalau di rumah ditodong mulu nih. Tapi kok sama sekretaris gue dilayanin. Nah, hati-hati loh Bu. Ingat, tas LV-nya pindah. Tas LV-nya pindah ke sana. Kalau Ibu melakukan pujian itu gratis loh. Pujian itu nggak bayar. Free. Ibu cuma keluarin kata-kata, tapi efeknya itu beda ke diri kita. Coba deh, pasti itu efeknya beda banget. Nah, itu yang membuat kita tuh beda sekali gitu. Jadi mulai pada saat ini kita coba keluarkan kata-kata pujian. Apalagi minggu depan mau gajian. Cobalah puji-puji, setelah itu ajak ke Senayan City kayak, ke Pacific Place kayak. Nah mulai, Pak, itu LV keluar baru tuh. Jadi pujian-pujian itu tuh sangat penting. Puji-puji itu sangat penting buat diri kita, buat keluarga kita, buat lingkungan kita. Nah, kita sebagai orang tua juga, kapan kita terakhir memuji anak kita? Jangan kita hanya menuntut, harus nilai bagus, harus ngelakuin tugas A, B, C, D, segala macam. Tapi kita pernah gak muji dia? Dek, thank you ya, kamu udah dengerin Papa bilang apa, kamu akhirnya nilai bagus, coba kita beli mainan atau apa. Yakin, anak pasti beda reaksinya. Karena dia lihat, ternyata papa mama kita ini nggak hanya menuntut, tapi memberikan pujian, memberikan terima kasih gitu kan. Itu membuat anak tuh semakin dekat gitu loh, semakin hubungannya bonding ya, semakin nempel ke kita gitu loh. Jadi kita belajar sebagai anak-anak Tuhan yang tadi saya bilang 3 hal yang kita ingat. Jadi intinya setiap kita mendengarkan firman Tuhan harus ada yang kita ingat. Jangan sampai begitu selesai lupa gitu kan. 3 hal apa? Coba kita ulangi yang pertama ya. Yang pertama itu perkatakan hal yang baik. Ingat, perkatakan hal yang baik di dalam kehidupan kita. Yang kedua itu perkatakan hal yang membangun. Perkatakan hal yang membangun. Ingat selalu. Yang ketiga, perkatakan yang penuh pujian. Perkatakan yang penuh pujian. 3 hal ini yang kita keep, yang kita pegang sebagai pedoman kita. Kita percaya, kita yakin segala yang kita ucapkan punya kuasa. Tuhan punya rencana, kita yakini itu pasti akan terjadi. Dan kita sendiri harus membentuk diri kita, yang seperti saya jelaskan, membentuk diri kita menjadi seperti serupa dengan Yesus. Dengan perkataan, dengan segala macamnya. Nah, sebelum saya akhiri untuk khotbah saya, ada suatu video yang nggak lama lah, kurang lebih sekitar 3 menit, saya coba putarkan, kita lihat dari kata-kata ini. Ya, puji Tuhan. Nah, itu kata-kata yang diucapkan sampai 500 kali itu.
saya tua, saya gemuk, saya botak, benar-benar terjadi. Jadi balik lagi benar ya, ucapan kita jaga, kita imani sebagai orang percaya ada kuasa di dalam ucapan kita terus mengucapkan kata-kata positif sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, mungkin itu aja, kita tutup dalam doa ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah utarakan isi hati daripada-Mu ya Bapa. Dari firman-Mu, dari kebenaran firman-Mu, kami tahu bahwa ada kuasa dalam perkataan kami. Kami akan menjaga 3 hal dalam hidup kami, yaitu perkataan hal yang baik, yang pertama, yang kedua, perkataan hal membangun, yang ketiga, perkataan untuk pujian-pujian di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya rancangan-Mu adalah rancangan kemenangan, keberhasilan di dalam kehidupan kami. Kami yakini, kami imani, masa depan kami penuh dengan harapan. Masa depan kami penuh dengan masa depan yang baik. Keuangan kami akan lancar, karir kami akan naik, kesehatan kami akan pulih, jodoh kami akan ditemukan oleh-Mu ya Tuhan. Kami akan diketemukan dengan pasangan hidup yang pas ya Tuhan. Kami yakin dan percaya segala sesuatu di dalam rancangan-Mu ya Tuhan, tidak ada rancangan yang sia-sia, tidak ada rancangan kecelakaan, tapi rancangan kebenaran ya Bapak. Rancangan keberhasilan di dalam kehidupan kami. Kami imani, kami yakin ya Bapak. Jadi yang mustahil bagimu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa ya Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan. Amin. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan dan terus Engkau limpahkan atas kami. Terima kasih Bapa atas hari ini Bapa, di mana kami telah mendengar kebenaran daripada firman-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman, kiranya kasih karunia Tuhan yang memberkati hamba-Mu dengan berlimpah-limpah. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, berkati istrinya, berkati pekerjaannya, usaha dan bisnisnya, dan terlebih-lebih pelayanannya ya Bapa. Dan biarlah segala apa yang dikerjakannya, Engkau jadikan berhasil oleh karena nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Biarlah ke depannya dia semakin cinta akan Engkau dan semakin semangat berkobar-kobar di dalam melayani Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami, Pak Yabes beserta istrinya, dan juga wakil gembala kami, Pak Hindra beserta istrinya dan keluarganya. Kiranya kasih karunia Tuhan yang menyertai mereka, dimanapun Engkau utus mereka senantiasa. Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menyertai mereka dalam pelayanan mereka, sehingga tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib turun atas mereka dalam pelayanan mereka. Terima kasih Bapak. Lebih khusus kami berdoa Tuhan buat Ibu Gembala kami yang saat ini sedang isolasi mandiri. Kami percaya bahwa tangan Tuhan yang berkuasa atasnya pada saat ini untuk memulihkan, untuk menyembuhkan COVID yang sedang dialami pada saat ini. Dan kami nyatakan bahwa kuasa COVID tidak ada apa-apanya, karena kami percaya kuasa Yesus, kuasa Tuhan kami lebih besar dari kuasa sakit penyakit apapun. Dan kami yakin, kami percaya Ibu Gembala kami telah disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus, karena bilur-bilur Yesus yang menjadi, dan darah anak domba Allah telah tercurah atasnya. Dalam nama Yesus Kristus. Begitu juga dengan saudari kami Sinta Natalia. Kami percaya kesembuhan dan pemulihan telah terjadi atasnya. Terima kasih Bapak Yesus Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami GBI Mission Center. Kami berdoa buat program-program yang telah berjalan ya Bapak. Baik ibadah youth, ibadah dewasa muda, komsel-komsel yang telah ada. Kiranya kasih karunia Tuhan yang menolong para hamba-hamba-Mu Bapa untuk berjalan mengerjakan apa yang telah Engkau percayakan kepada hamba-hamba-Mu. Jadi demikian juga kami berdoa untuk woman warrior. Kiranya kasih karunia Tuhan Engkau yang memberkati ya Bapak program-program gereja GBI Mission Center. Kami berdoa juga buat para jemaat ya Bapak, buat para pengerja. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau lindungi, dan biarlah segala berkat yang terbaik yang daripada-Mu Engkau curahkan atas para jemaat dan juga para pengerja, sehingga kami semua beroleh kehidupan yang berkelimpahan di dalam Engkau. Terima kasih Bapak. Saat ini juga kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden kami. Kiranya kasih karunia Tuhan yang menolong dan menyertai
Engkau yang memberikan roh takut akan Tuhan kepada mereka di dalam memimpin bangsa dan negara ini. Kami berdoa juga untuk para menteri dan sampai kepada para pemerintah yang paling terbawah sekalipun. Roh takut akan Tuhan ada pada mereka, sehingga mereka boleh menjalankan tugas dan wewenang mereka sesuai dengan apa yang telah Engkau tetapkan dan dengan dasar roh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk hal-hal yang akan datang, yang akan dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Kiranya hikmat marifat yang daripadamu Tuhan, yang menolong bangsa kami, sehingga bangsa ini boleh terselamatkan dan berjalan sesuai dengan koridor yang telah Engkau tetapkan. Terima kasih Bapa. Dan jikalau sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mengakhiri acara ibadah kami pada saat ini. Dan biarkanlah kami untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Aminkan segala perkataan berkat yang kau dengarkan hari ini. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah dimanapun kau berada, dan kau akan menjadi berkat dimanapun kau berada. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa, penyertaan dari Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus akan terus menyertai kita, menjadikan kita orang-orang yang terus berkata-kata yang positif, menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang yang extraordinary. Mulai hari ini, besok, sampai Tuhan datang untuk kali kedua. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati semuanya.